Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semua sehat hari ini? Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu, tentunya hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak semua. Kita akan sekolah Minggu. Seperti di lagu tadi, ayo kita ke sekolah Minggu. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Kita tetap sekolah Minggu secara online dari rumah masing-masing. Ya, puji Tuhan semua sehat hari ini. Nah, hari ini Tante Eli ditemanin oleh si cantik boneka Lala. Selamat pagi Lala. Selamat pagi. Aku kangen sama anak-anak asuhan. Aku kangen sama teman-temanku. Nah, Lala hari ini mau bantu Tante Eli untuk absen, untuk panggil teman-teman di kelas asuhan. Siap ya? Siapa nanti yang dipanggil, tunjuk tangannya ya. Lala akan panggil teman-teman kelas asuhan hari ini. Siap semuanya? Siap? Oke, Lala juga siap akan panggil teman-teman. Ayo kita mulai Lala. Selamat pagi Mikai. Hai Baby Raka, apa kabar? Hai Liel, sudah sehat ya? Baby Raditya, apa kabar? Baby Giandra, sehat selalu. Hai Baby Eben. Hai Kakak Etnan, sudah belajar apa hari ini? Hai David, sudah sehat ya kamu ya? Hai Baby Helen, sudah bisa apa sekarang? Hai Kakak Ale. Hai Kakak Hiskia. Hai Jaden. Hai Anes. Hai Damar. Hai Baby Swela. Terus siapa lagi Lala? Teman-temannya yang belum kepanggil nih. Ada, masih banyak teman-temanku di kelas asuhan. Hai Baby Ardia. Selamat pagi Baby Caca. Hai Kakak Gemma. Selamat pagi Kakak Julia. Hai Kakak Vanka. Selamat pagi Alana. Selamat pagi Kakak Akmila. Selamat pagi Kakak Afi. Nah, teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat sekolah Minggu ya. Walaupun di rumah, kita tetap senang karena kita sehat. Nah, teman-teman, tadi boneka Lala sudah panggil teman-teman kelas asuhan. Nah, kita bersyukur karena anak-anak walaupun di rumah tetap sehat, anak-anak tetap senang, anak-anak bersukacita. Nah, yuk kita akan awali sekolah minggu ini dengan berdoa dulu ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami senang, kami bersukacita karena kami boleh sehat semuanya. Kami senang Tuhan di hari Minggu ini bisa sekolah Minggu. Terima kasih untuk materi pelajaran sekolah Minggu yang sudah disiapkan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan untuk Papa dan Mama yang sudah mendampingi kami untuk ikut sekolah Minggu. Terima kasih Bapak, Engkau Maha Baik. Kami bersyukur karena boleh senantiasa sehat, kami boleh senantiasa senang, kami boleh bersukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, beri syukur ya, kasih Yesus jadi milik kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita, kita senang, kita bersuka cita, kita boleh sehat. Nah, Tante Eli mau ingatkan kembali ya, anak-anak bisa menyiapkan uang persembahannya ya, dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Lalu boleh dititipkan ke papa atau mama. Pada waktunya nanti kita akan serahkan persembahan ini ke gereja. Nah, anak-anak, hari ini kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar, kita akan tahu ya. Judul pelajaran kita hari ini adalah menjauh dari dosa. Nah, dosa itu apa ya? Nah, nanti anak-anak akan tahu perbuatan apa yang bisa mengakibatkan dosa. Tuhan tidak suka bila kita melakukan perbuatan dosa. Untuk mengawalinya kita akan menyanyikan lagu dosa supaya kita akan tahu. Yuk. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA. Ya, kita sudah menyanyikan lagu DOSA, dosa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk anak-anak dan supaya kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan. Siap untuk mendengarkan cerita? Oke. Ya, selamat menikmati sekolah minggu.
sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Halo anak-anak asuhan, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Tante Ana. Hari ini Tante Ana akan membawakan cerita dari Alkitab yang berjudul Menjauh dari Dosa. Tante Ana akan bercerita mengenai perjalanan Bapak Paulus ke kota Korintus. Kita lihat bersama kota Korintus seperti apa ya pada saat dahulu. Nah, kita melihat kebesaran kota Korintus pada zaman dahulu. Ya, kota Korintus adalah kota besar yang merupakan pusat perdagangan pada saat itu. Ya, terdapat pelabuhan besar di sana. Banyak orang lalu lalang di sana dari berbagai kota dan negara. Mereka melakukan jual beli barang-barang mewah di sana. Nah, kalau kita lihat, Bapak Paulus melakukan pelayanan di kota Korintus. Tetapi masih banyak orang-orang yang hidup di dalam dosa. Mereka hidup dalam kesombongan. Ada yang menipu orang lain. Ada yang sukanya memfitnah. Dan ada juga yang sukanya membohongi orang lain. Bapak Paulus sedih melihat kota Korintus pada saat itu. Namun, dia masih mempunyai jemaat yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Bapak Paulus menasihati jemaatnya supaya menjauh dari orang-orang yang berdosa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh berbuat dosa dengan alasan apapun, kata Bapak Paulus. Kita akan bersama-sama menonton film animasi mengenai bagaimana anak yang berdosa tidak dapat masuk ke dalam surga. Anak-anak duduk yang tenang, ya. Mari kita saksikan bersama-sama film animasi berikut ini. Sebentar kita akan menyaksikan bersama-sama. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain.
Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, kita baru saja menyaksikan bersama-sama film animasi. Apa yang bisa kita pelajari dari film tersebut? Tuhan tidak suka jika anak-anaknya berbuat dosa. Betul, kita tidak dapat masuk ke dalam surga jika kita masih mempunyai dosa. D-O-S-A itu dosa. Apa ya artinya dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan. Apakah anak-anak pernah berbuat dosa? Ya, ada yang tunjuk tangan. Iya. Coba kita lihat gambar ini. Ya, cemberut, marah sama mamahnya. Siapa yang pernah marah sama mama? Ya, diajak omong sama mama,
Tapi tetap aja tidak mau berbicara, marah sama mamahnya. Siapa juga yang pernah seperti ini? Dimarahin sama papa karena berbohong. Anak-anak kadang suka berbohong. Betul? Iya, tidak boleh. Papa marah. Ayo, siapa yang pernah mengejek kakak? Marah sama kakak, kakak diejek. Ya, tidak boleh. Siapa yang juga ribut sama adik atau kakaknya? Ya, ini membuat papa pusing. Juga membuat mamah sedih. Bahkan mamah menangis kalau melihat anak-anaknya, adik dan kakak bertengkar seperti ini. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bersedih jika anak-anak yang Dia kasihi berbuat dosa. Apakah anak-anak mau berjanji tidak akan lagi berbuat dosa dan akan selalu berbuat baik? Ya, saya berjanji mau berbuat baik, tidak lagi melakukan dosa. Tuhan senang jika anak-anak berbuat baik dan tidak berbuat dosa. Apabila anak-anak percaya pada Tuhan Yesus, patuh, juga taat kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan membawa kita kelak ke surga. Ya, kita akan bersama-sama menirukan ayat hafalan minggu ini. Mari kita lihat ayat hafalan kita berbunyi, jangan berbuat dosa lagi. Diambil dari Yohanes 8 ayat 11b. Sekali lagi, jangan berbuat dosa lagi. Diambil dari Yohanes 8 ayat 11b. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat kita, melihat perbuatan baik kita dan dosa kita. Tuhan tahu semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita dari Tante Ana. Nah, sekarang saatnya kita mengakhiri sekolah minggu
hari ini. Tante Ana berharap anak-anak asuhan tetap sehat bersama keluarga di rumah. Kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin sekolah minggu pagi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang tidak berbuat dosa, anak yang turut pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, pada orang tua, hingga kelak nanti kami dapat masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang minggu ini, berikan kami kesehatan buat kami dan semua keluarga di rumah, juga semua teman-teman kami dan guru kami di asuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap bersukacita, tetap senang dan gembira bersama keluarga di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.